Dalam video ini akan dibuktikan hubungan antara keterdiferensiasian dan kontinuitas. Jadi kita punya teorema yang akan dibuktikan yang menyatakan bahwa jika f aksen C ada atau eksis, maka f kontinu di C. Sebelumnya kita akan tinjau definisi turunan atau definisi keterdiferensiasian yang berbunyi seperti ini. Turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan C adalah ini f aksen C, ini adalah persamaannya limit, dan jika limit ini eksis dan bukan tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, jika limit ini eksis, maka dikatakan f terdiferensiasi atau dalam bahasa Inggris disebut differentiable function. Berikut juga kita akan meninjau definisi kontinuitas yang akan kita pakai dalam pembuktian nanti. Diberikan f fungsi terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung C. Dikatakan bahwa f kontinu di C jika limit x mendekati C, fx sama dengan fc. Berikutnya juga kita akan menggunakan teorema limit utama yang menyatakan seperti ini. Di dalam video ini tidak akan dibahas pembuktian dari teorema ini. Jadi kita mulai pembuktiannya. Menurut teorema, diketahui bahwa f aksen C ada atau eksis. Jadi menurut definisi turunan, f aksen C itu sama dengan limit h mendekati 0, fc tambah h kurang fc per h. Nah, kita namakan x itu sama dengan c tambah h, maka h sama dengan x kurang c, karena x sama dengan c tambah h, kita pindah ruas, jadi h sama dengan x kurang c. Nah, akibatnya jika h mendekati 0, karena ini h mendekati 0, maka x itu mendekati c. Karena kan h mendekati 0, sedangkan x itu sama dengan c tambah h. Jadi, karena hanya mendekati 0, maka x mendekati c. Diperoleh bahwa kita mendapatkan bentuk yang lain dari definisi turunan f di C, yaitu seperti ini. F aksen C sama dengan limit x mendekati C dari fx kurang fc per x kurang c, karena yang ini diganti. Dan c tambah h itu diganti dengan x. Dan h ini diganti dengan x kurang c. Diperhatikan jelas bahwa ini sama dengan fx kurang fc sama dengan dirinya sendiri, fx kurang fc. Nah, kita akan mengubah ini ke dalam bentuk yang telah kita peroleh tadi menurut definisi turunan, karena kita akan menggunakannya nanti. Jadi ini kita kalikan dengan x kurang c per x kurang c. Jadi seperti ini. Jadi fx kurang fc sama dengan fx kurang fc. Kemudian kita kalikan dengan x kurang c per x kurang c. Kenapa bisa dikalikan ini? Karena ini sama dengan
1. Sedangkan bilangan berapapun yang dikalikan 1 sama dengan dirinya sendiri. Jadi tidak akan mengubah nilai. Kemudian ini penyebutnya kita pindah ke sini. Akhirnya jadi seperti bentuk ini. Kemudian kurang FC ini kita pindah ruas. Akhirnya menjadi positif. Nah, kita sudah dapatkan bentuk ini seperti definisi tadi. Tapi dengan syarat X tidak sama dengan C. Nah, kita limit. Jadi limit fx itu berarti sama dengan limit ini semuanya. Selanjutnya menurut teorema limit utama yang sudah kita lihat tadi, diperoleh bahwa ini seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini persis dengan definisi turunan yang tadi kita lihat. Sehingga, menurut definisi turunan, ini sama dengan f aksen C. Maka, jadi in f limit fx saat x mendekati C, karena ini fc, jadi tidak pengaruh, dia langsung sama dengan fc. Menurut teorema yang tadi juga, teorema limit utama, kemudian ditambah dengan yang ini sudah menjadi f aksen C, jadi fc. Kemudian yang ini, limit yang ini, kita substitusikan X dengan C, jadi ini sama dengan limit X, ini kan kurang C, ini sama dengan C kurang C, ini sama dengan 0. Sehingga kita dapat 0. F aksen C dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi, kita peroleh bahwa limit fx saat x mendekati C sama dengan fc. Nah, ini persis dengan definisi kekontinuan tadi. Jadi, karena itu, menurut definisi kekontinuan, f kontinu di C. Dengan demikian, terbukti bahwa jika f aksen C ada, maka f pasti kontinu di C. Dengan demikian, teorema ini telah terbukti benar. Selanjutnya, bagaimana dengan kebalikannya? Jadi, untuk kebalikannya tidak berlaku. Tidak berlaku bahwa jika f kontinu di C, tidak pasti bahwa f aksen C itu akan ada atau eksis. Jadi, sebagai contoh, kita hanya perlu satu contoh saja yang tidak memenuhi untuk mematahkan pernyataan itu. Jadi misalkan fx sama dengan mutlak x, maka f0 sama dengan 0 karena mutlak 0 itu sama dengan 0 dan limit mutlak 0 pada saat x mendekati 0 itu sama dengan 0. Jadi karena menurut definisi f C itu sama dengan limit x mendekati C fx. Ini menurut definisi kekontinuan yang seperti tadi kita telah lihat. Jadi f itu kontinu di 0. Nah, diperhatikan bahwa f0 tambah h kurang f0 per h itu sama dengan, jadi ini itu sama dengan mutlak h, karena kan fx-nya itu sama dengan mutlak x. Jadi ini fh sama dengan mutlak h kurang f0 itu 0. Jadi mutlak h kurang 0 itu sama dengan mutlak h. Jadi ini sama dengan
mutlak H per H. Tapi kalau harus kita perhatikan bahwa kalau tanda mutlak itu jika X itu sama dengan 0, maka mutlak X itu sama dengan 0. Jika X itu positif, maka mutlak X itu sama dengan X. Contohnya mutlak 5 sama dengan 5. Jadi mutlak X sama dengan X. Tapi kalau X itu negatif, maka mutlak X itu sama dengan negatif X. Jadi contohnya negatif 3, mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Jadi X-nya itu 3, nilai mutlaknya adalah negatifnya. Kebalikannya. Jadi mutlak X sama dengan negatif X pada saat X negatif. Nah, kita harus lihat kalau untuk membuktikan dia eksis atau tidak, kita harus melihat apakah bentuk limit dari definisinya itu ada atau tidak, dan dia tidak tak hingga atau negatif tak hingga. Jadi kita lihat, kita cari limit kanannya. Limit kanannya, jadi ini kan karena yang tadi ini kanan. Jadi kan kalau misalkan ini garis bilangan, ini 0, H-nya itu 0, yang kanan itu berarti positif. Kalau yang limit kiri itu dia negatif. Jadi H-nya itu mutlak H sama dengan H, karena H-nya itu positif. Oke, jadi limit kanannya sama dengan H per H sama dengan 1. Nah, kita lihat limit kirinya. Limit kiri itu dia negatif. Dia mendekati 0 dari kiri. Jadi H itu pasti negatif. Nah, mutlak H itu negatif. Berarti hasilnya adalah negatif H. Jadi ini sama dengan negatif H per H. Jadi sama dengan negatif 1. Menurut jadi limit kiri dan limit kanan menurut syarat keeksisan dari suatu limit kiri dan limit kanan itu harus sama. Jadi karena limit kanan dan limit kiri tidak sama, maka limit dari ini tidak eksis. Jadi menurut definisi turunan disimpulkan bahwa f aksen C tidak ada. Jadi dengan demikian terbukti bahwa memang untuk kebalikannya tidak berlaku. Demikian video pembuktian kali ini. Thank you for watching.